Apakah benar ini yang membuat tanaman atau hutan kita punah karena dijual belikan ke asing? Di Indonesia ya, sedang ada keprihatinan lah ketika kemudian hutan-hutan itu beralih fungsi. Kita tidak anti deforestasi sebenarnya, Mas. Pelestarian itu kosnya tinggi. Hunter-hunter inilah yang membuat tanaman-tanaman kita menghilang dari tanaman-tanaman hias kita ya, menghilang dari hutan-hutan kita. Punah, nggak ada. Ya, apa urusannya dengan kita? Mungkin ada beberapa saudara kita di Papua yang sedang mempertahankan tanah adatnya. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu kalau mau belajar tumbuhan Indonesia itu cuma lihat dari buku, dari internet. Hari ini ada 300-an spesies. Jadi kalau ada anak demam, makan buah Aglaia ini, Mas. Tanaman Papua tumbuh subur di Jogja. Lebih mengerikan dampak yang tidak bisa diukur daripada dampak yang bisa diukur. Sobat Culture, hari ini saya ada di sebuah tempat bernama Nusa Plant. Ini adalah nursery yang terlihat mungkin seperti tanaman hias biasa. Tetapi salah satu yang menarik dari tempat ini adalah sebagian besar, mungkin 90% adalah tanaman asli Indonesia. Sebagian besar juga diambil dari hutan-hutan dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah mereka ini, nursery ini, yang menyebabkan tanaman-tanaman di hutan kita habis? Karena apa? Mereka bergerak di ekspor tanaman eksotis atau tanaman asli Indonesia. Jadi langsung saja kita tanya ke foundernya Nusa Plant dengan Mbak Ika. Selamat pagi Mbak Ika. Halo, selamat pagi Mas Agung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak Ika. Pertanyaan pertama tadi langsung tes. Deg-degan lu. Akhirnya malu deg-degan. Tapi itu pertanyaan yang ada dalam mungkin benak banyak orang. Ketika Mbak Ika mendirikan usaha ini dan mengambil sisi niche justru adalah tanaman asli Indonesia yang sebagian besar diambil dari hutan-hutan kita dan diekspor. Betul. Apakah benar ini yang membuat tanaman atau hutan kita punah karena dijual belikan ke asing? Oke, jadi memang sering sekali ya Mas Agung kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sebetulnya itu menjadi tanda tanya apabila kegiatan ekspor yang kita lakukan adalah kegiatan ekspor yang ilegal. Tetapi alhamdulillah dari tahun 2022 Nusa Plant sudah aktif ekspor dengan secara legal. Jadi kalau kita mau ekspor itu ada namanya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk ekspor. Salah satunya itu adalah SIPMENTAN, Surat Izin Pengeluaran Menteri Pertanian. Nah, jadi setiap kita akan ekspor, kita akan mengajukan dulu ke Kementerian Pertanian secara online. Jadi tanamannya apa, namanya apa, jumlahnya berapa, jenis apa, itu harus kita isi semua. Nah, apabila ternyata tanaman yang akan kita kirim itu adalah tanaman yang dilindungi atau masuk ke dalam CITES atau Red List, nah itu otomatis pasti tidak boleh keluar. Tetapi bukan berarti tanaman Indonesia itu semua dilindungi. Jadi ada tanaman-tanaman yang masih bisa diekspor. Jadi semua yang dilakukan itu legal dan semua terdaftar di Kementerian Pertanian. Dan nggak mungkin juga ya, atau mungkin juga nggak, misalnya ya karena saking banyaknya diambil di hutan jadi nggak ada karena kemudian dijual. Jadi kalau seperti itu kayaknya sih kurang tepat ya Mas Agung. Jadi bahkan di tempat kami pun tanaman-tanaman yang diambil sampelnya dari hutan itu kita budidaya dulu di Jogja. Ya seperti yang di belakang Mas Agung ini kita ada Syzygium jihwe, ini kita tanam dari biji. Jadi bukan dari hutan kita bedol wite terus kita bawa ke Jogja, enggak, kita hanya mengambil buahnya terus kemudian kita budidayakan di nursery dengan harapan mother plant-nya tetap lestari, tetapi juga tanamannya itu kita tanam dari biji itu jauh lebih adaptif dan lebih kuat. Apa tadi namanya Mbak? Ini adalah Syzygium jihwe, jadi jambu endemik dari Papua. Jadi ini hanya ada di
Papua aja. Jadi kan tanaman Indonesia itu banyak ya Mas jenis-jenisnya. Ada iya. namanya native plants, endemic plants, dan ada tanaman introduksi. Apa itu? Bedanya apa itu? Jadi kalau untuk tanaman endemik itu dia hanya fokus tumbuh di satu daerah saja. Ini misalnya. Ya, ini hanya tumbuh di Papua. Okay. Kemudian ini kita ada juga Epipremnum, SP Merapi, ini hanya tumbuh di Jogja. Ini bukan asing, bukan maksudnya introduksi dari luar. Bukan, ini Epipremnum, jenis Epipremnum yang ditemukan di lereng Pegunungan Merapi. Jadi ini masih SP, belum terdaftar masih spesialis, SP itu spesialis, spesies sorry ya. Masih spesies, ya. Jadi dia belum ini juga ya hybrid ya, belum di hybrid. Okay. Kemudian beda lagi dengan tanaman native. Kalau native itu dia tersebar di beberapa wilayah. Jadi misalnya ada di Sumatera, ada juga di Jawa, terus ada juga di Sulawesi. Contohnya Sindapsus. Nah, Sindapsus ini kan dia native ya Mas, dia ada tumbuh di banyak tempat. Nah, kalau yang ini Pekalongan. Jadi nanti yang membedakan hanya coraknya biasanya. Oh, ini motifnya batik Pekalongan enggak ya? Mungkin ya. Jadi tiap daerah punya motif sendiri-sendiri. Iya, kalau yang kita pelajari selama ada di nursery ini itu biasanya beda. Apalagi yang dari Kalimantan. Kalau dari Kalimantan itu banyak sekali. Oke, tadi native, endemic. Nah, yang terakhir adalah introduksi. Jadi kalau tanaman introduksi adalah tanaman yang sudah masuk ke Indonesia dalam kurun waktu yang lama. Nah, misalnya kita waktu dulu dijajah sama company Belanda, gitu ya. Nah, itu mereka banyak sekali membawa kuping gajah. Nah, kalau dulu tuh Mas, kuping gajah itu tuh tanaman mewah. Iya. Ya, terus sampai harus dijagain kan ada itu yang dulu aslinya berarti memang bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Jadi ini masuknya ke anturium. Jadi kalau yang sudah terbawa bertahun-tahun dan dia sudah banyak berkembang di sini. Kemudian kan kalau anturium banyak yang di hybrid. Nah, itu juga termasuk ke dalam tanaman introduksi. Sama seperti yang di belakang itu ada Syngonium. Nah, ini Mas, yang ini. Syngonium. Ya, ini ada Syngonium. Ini kan bukan dari Indonesia ya. Iya. Nah, tapi ini sudah sangat umum dijumpai ya, di sudah sangat Indonesia. umum. Bahkan di pinggir-pinggir sungai juga banyak. Nah, ini adalah Syngonium Mint of Sumatra, salah satu tanaman introduksi yang bermutasi di Sumatera. Jadi dia mengeluarkan corak variegata, tapi lebih banyak ke variegatanya tuh mint. Beda sama Syngonium albo biasa. Ini value-nya karena variegata mintnya ini ya? Iya, dan ini mutasinya terjadi di Pulau Sumatera. Ini juga diekspor juga? Tergantung permintaan. Nah, Mbak Ika, pertanyaannya ini adalah kenapa kemudian memilih tanaman asli Indonesia, dan juga tadi introduksi ya yang kemudian masyarakat kita anggapnya ini dari Indonesia ya. Kenapa nggak nanam ya? Kalau nursery yang lain saya lihat kan banyak juga yang impor kan ya. Iya, betul. Atau nggak malah buah sekalian misalnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih Mas Agung. Jadi semoga ini mewakili ya. Jadi awalnya itu memang kami juga seperti teman-teman pada umumnya gitu. Awalnya tuh kita juga belum kenal. Kita pertama tuh juga nggak tahu kalau ternyata tuh Indonesia punya tanaman-tanaman yang unik dan cantik. Dulu awalnya itu 2020 kita udah mulai tuh suka sama Epipremnum. Nah, ternyata Epipremnum itu banyak sekali. Ada Epipremnum dari Banyuwangi, Gunung Semeru, kemudian ada Papua. Sambil jalan deh Pak, yuk. Boleh. Sambil tanya-tanya lah. Kemudian ternyata waktu kita ngumpulin Epipremnum ini, itu ternyata ketemu sama teman-temannya yang lain. Nah, ternyata tanaman Indonesia tuh bagus-bagus banget ya. Dan sedihnya adalah bahkan di kalangan pebisnis tanaman hias atau nursery itu kita juga nggak kenal. Jadi kebayangkan loh, ini tanaman asli Indonesia malah banyak yang nggak kenal. Jadi mulai dari situ kita sudah mulai, dan selama perjalanan mengumpulkan mereka tuh kita terlanjur jatuh terlalu dalam Mas, karena terlalu indah gitu. Ini misalnya ini apa nih? Ini Syzygium rubrocarpum. Beda yang tadi. Kalau yang tadi itu dari Papua, yang ini dari Sulawesi. Ini jambu juga? Iya, jambu juga. Bisa dimakan juga? Bisa dimakan. Oke, Sobat Culture, nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Ika, juga dengan Mas Adit ya. Iya. CEO-nya dari Nusa Plant, karena ini menarik ya, di saat tanaman lokal oleh masyarakat kita itu mungkin dianggap
nomor sekian ya. Iya. Nggak dianggap, malah justru di pasar ekspor itu jadi apa ya? Primadona baru. Primadona baru Iya. gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan mereka berdua. Ini kalau sehari-hari yang di lapangan kayak gini siapa? Saya Mas. Oh ya. Aku juga ya. Sama istri juga bro. Tapi panggilannya saya. Ya, nah ini apa nih? Ini lagi repoting Ini jenis Semecarpus dari Sulawesi. Semecarpus itu jambu mete. jambu mete. Ya, dari Sulawesi. Bedanya apa dengan jambu mete yang pada umumnya tuh? Ini Ini loh, buahnya Mas. sangat kecil. Ini bijinya segini. Kebayang Oh, nggak bijinya? buahnya itu cuma segini? Oh. Kecil banget. Kecil banget ini. Ini alhamdulillah kita semai kemarin ini udah pada tumbuh. Pada Nah, tumbuh. kalau udah segini bisa kita repotting ke pot yang lebih besar jadi lebih cepat gede. Oh. Jambu ini jambu mete. Kenapa disebut jambu mete? Kecil sak ini. Iya, segitu emang kecil banget. Tapi di atas ada buahnya. Ada buahnya. Oke, Ada tapi buahnya. kecilnya segini. Iya, benar segitu. Sak jentik. Ini kalau di masyarakat tuh yang dikonsumsi ininya. Apanya bijinya? Dagingnya. Bukan, dagingnya emang nggak dikonsumsi. Kan dagingnya itu kalau di Semecarpus atau jambu mete itu katanya kan buah palsu tuh. Oh, Buah asli itu. iya, yang di dalam cangkangnya ini ya. Betul, seperti itu. Oke, ini dia sulit nggak ini dari biji ini kemudian atau lama nggak? Nggak terlalu lama Nggak ini. lama Mas. ini. Ini lumayan cepat ini. Cepet kok ini. Lumayan cepat. Banget. Nah, ini salah satu tanaman asli Indonesia yang banyak orang masih nggak tahu. Ada jambu mete, mungkin ini lebih kecil dari kelingking ya dia. Iya, kecil banget Mas, kecil banget. Seruas jari lah. Seruas jari. Seruas jari. Nah, ini kalau ini Pakis Mas. pakis tapi daunnya pakis. kok unik ya? Tapi ini kelihatannya tuh ke bawah dari media Papua tuh loh Mas. Oh, Kayak tapi gitu. malah dapat itu ya. Bonus. Ada tumbuh unik di media, terus saya ambil, saya repotting. Nah, kok tumbuh bagus. Iya, Gitu. iya. Bonusnya. Nah, ini jambu Sulawesi berarti belum pernah berbuah ya? Di sini Belum, ada ini ya? mungkin perjalanannya masih panjang Masih ya, panjang, tapi Mas. kami percaya bahwa mungkin kalau kita nggak menikmati buahnya, nanti bisa dinikmati anak cucu kita. Nah, itu Sobat Culture yang menarik itu tadi yang saya sebutkan, kita tidak bisa berharap mereka cepat berbuah. Betul. Karena bisa jadi justru anak cucu kita yang menikmati buahnya. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu kalau mau belajar tumbuhan Indonesia itu Ya. cuma lihat dari buku, dari internet, tapi nggak bisa menyentuh, Dari orang luar melihat negeri. langsung, atau malah justru banyak di jurnal-jurnal orang luar negeri, tapi mereka nggak bisa lihat langsung. Jadi ini misinya adalah bahwa ini adalah tanaman yang akan kita teruskan ke generasi berikutnya. Jangan sampai putus. Ya, kemarin saya sempat dengar ada tales yang besarnya itu bisa sampai serumah. Oh, Certosperma itu giganteum yang ini. Ini Mas. soalnya ini sekecil ini bisa sebesar apa? maksudnya? Wah, gede banget ini Mas. Kalau dari foto yang kita dapatkan dari Google, itu bisa gede banget. Apa ya, mungkin kalau dari tingginya kurang lebih 3 meteran, 3 meter, daunnya aja ya, lebarnya bisa 2 meteran. Gede banget, gede banget. Umbinya? Umbinya mungkin bisa kita peluk ya, sepohon itulah. Kayak gitu. Dan ini adalah dari genus Certosperma, spesiesnya itu, apa ini spesiesnya Mi? Giganteum. Giganteum. Dan bisa dikonsumsi umbinya? Bisa dikonsumsi, edible ini umbinya. Ini yang sebenarnya harusnya ketahanan pangan ya? Ini Seharusnya. asli Papua kan? Asli Papua. Artinya makanannya sebenarnya nggak kurang ya? Enggak kurang sebenarnya. Jadi apa Karena namanya? tadi bisa dikonsumsi kan? Betul. Jadi dulu kata warga lokal di Papua itu banyak yang mengkonsumsi apa namanya giganteum ini, umbinya. Akan tetapi setelah datang makanan dari luar seperti beras dan lain-lain, akhirnya ini dilupakan. Dan sekarang kondisinya mulai terancam Mas populasinya. Sekarang sulit sekali nyari giganteum. Hampir sama dengan di sini juga ya. Maksudnya pangan-pangan lokal yang sebenarnya dia punya ya fungsi ketahanan pangan ya, yang kemudian disingkirkan karena merasa wah nggak keren nih makan betul. Makan umbi. makan umbi dan sebagainya gitu kan. Nah, yang resikonya resikonya adalah kemudian tanaman pangan seperti ini dilupakan ya. Betul, dilupakan. Ya, Karena akhirnya udah bisa- ada beras. dan bisa kalau nggak kemudian ini bisa dianggap jadi tanaman hama aja kan? Betul. Dan kita kehilangan satu apa ya Mas ya, warisan Mas, karena kan kita nggak ngerti apakah dia hanya sekedar mengenyangkan atau membawa manfaat yang lain, kita belum tahu.
sudah dilupakan seperti itu. Tanaman apa lagi Mas? Mungkin yang kaitannya dengan ya hubungannya dengan pangan ya, tapi Dengan pangan orang kita itu yang nggak edible. tahu itu yang edible. Oh, kita lah. baru semai buah-buahan, Mas. Oh iya, buah-buah asli Agung, Indonesia. ini alhamdulillah juga udah mulai tumbuh. Kita kemarin Oh, ini? ada Ini? buah-buah. Ya, Ya. ini Aglaia, ini dari Sulawesi. Sulawesi. Aglaia itu apa? Buah apa? Dari Kok keluarga bijinya kayak langsat. salak ya? Iya, kayak Iya, salak, salak. tapi pohonnya besar sekali kayak matoa dan buahnya tuh kuning, kecil-kecil kayak langsat. Oke, langsat atau duku ya? Duku ya. Dan dari cerita yang kami dapat dari warga lokal itu buah ini sering digunakan untuk obat demam. Obat demam. Hmm. Jadi kalau ada anak demam, makan buah Aglaia ini, Mas. Ya. Aglaia. Kalau nama lokalnya buah apa? Kita nggak tahu ya. Langsat hutan kalau orang Langsat bilang. hutan. Langsat hutan. Oke. Kayak gitu. Terus ini mangga mini dari Sulawesi, Sulawesi. ini juga Mangga udah mini. tumbuh. Oh, iya, ini. Ya ini udah segini. Iya, ini Sobat Culture. Jadi ini dari biji semua. Dari biji semua. Nah, ya karena saya suka buah ya. Ya. Salah satu faktanya adalah buah-buah yang dijual di pasaran itu kan manis-manis. Ya. Nah, itu sudah mulai berbagai Sudah Modifikasi. hibrid. modifikasi lah Modifikasi. dari benihnya. Nah, ini buah-buah yang asli. Ya. Jadi yang ya secara rasa mungkin tidak menarik ya. Kalau ini manis. Ini manis. Iya manis. Manis. Nanti berarti saya harus nanam ya. Jadi buahnya kecil, akan tetapi bijinya besar. Ya, Kayak gitu. Dagingnya kurang tebal. dagingnya kurang tebal tapi dia manis. Manis. Tapi dia manis. Karena jarang ya kalau biasanya buah-buahan ini kan masih meninggalkan rasa-rasa Betul. kecut dan sebagainya ya. Terus ada lagi mangga kasturi juga yang Mangga di kasturi, Kalimantan. tapi belum tumbuh. Jadi Oke. ini kalau di sini harus ditutup, Mas Agung. Oke. Kalau enggak kita rebutan sama tikus. Tikus. Sama tikus. seneng banget soalnya. Karena kan kanan kiri kan sawah Thomas. Oh, Ya, iya, kita iya. ada ini yang mangga kasturi. Jadi kita memang belum pernah ngicipin ya, Mas, karena Tapi kan itu familiar sering di ini ya. Jadi sering disebutkan gitu Iya ya. kan? Ya. Wangi kastur ya? Wangi pasti. Bener Memang kan? wangi sekali, Mas. Wangi Tapi kastur emang wangi ya? banget, Wangi Mas. sekali. Wangi banget. Oke. Udah hilang wanginya. Jadi kita waktu datang tuh mereka sudah hilang dagingnya, jadi cuma biji aja tapi masih agak basah. Dan emang beda antara mangga mini sama mangga kasturi. Emang yang kasturi tuh wangi banget. Iya. Kita jadi membayangkan ini rasanya terus gimana ya Iya. kalau wanginya aja tuh lebih wangi dari mangga harum Ya, manis. kenapa itu kemudian jadi peribahasa? Itu. Iya, wangi kasturi kan kalau Iya. nggak Ya, salah. betul wangi Jadi kasturi. peribahasa. Tapi memang wangi banget. Iya. Sama durian lahung merah itu juga wangi banget. Oke. Ya cuman sesimpel ini, Mas. Ini udah berapa lama di sini? 1 bulan. Satu bulan. Mas, 1 bulan. Yang sudah keluar baru 2, Oke. mangga mini sama Ini Aglaia. Ini mangga mini nih. Iya, mangga mini. Warnanya sama. Dengan satu media kita cuma pakai keranjang buah. Pertanian yang simpel. Simple dan ekonomis. Ini apa nih? Ini peteri santes Kalimantan. Kalimantan. Daunnya menarik. Gelap. Hitam. Nah, ini juga. Ya, ya. Nah, ini saya penasaran ini ficus apa nih? Ini Ficus bengalensis. Ini tanaman introduksi ya, Ya. karena ini aslinya dari India. Dari India. Tapi dia punya pohon yang cantik. Ini juga bagus banget untuk dekorasi indoor. Indoor. Kita pernah pakai soalnya. Iya, iya. Dan mitosnya tanaman ini itu mengeluarkan oksigen 24 jam. Makanya kalau di India tuh sering di pertapaan itu mereka kalau bertapa di bawah pohon ini. Pohon bengalensis. Teman-teman di lokal juga sering manggilnya ini Audrey ya. Audrey. Cuman katanya berbeda. Tapi katanya berbeda. Yeah. Yang ini kita ada Bengalensis. Ficus bengalensis menjadi pelengkap di sini. Oh, ini mungkin yang dicerita-cerita orang bertapa sampai dililit akar itu. Mungkin. gitu kan. Mungkin ya. Nama ini. Karena ini kan ada akar-akarnya ya Mas ya. Ya, ya. Dan dia ya, tuh ya. bersih, Mas. Jadi daunnya dan berbulu, daunnya warnanya bersih. juga. Ya, gitu. Ini. Cantik kalau Kayak buat ada indoor. bulu-bulunya ya? Ya, betul. Oke. Oke, oke. Sobat Culture, melanjutkan obrolan tadi, sekarang tambah satu lagi dengan Mas Adit. Ya. Terima kasih Mas Agung. Mas Adit ini direkturnya, Betul. pendirinya Mbak Ika. Iya berdua. Oh berdua, oke. Nah, ini bagaimana ceritanya berdua itu memutuskan jualan tanaman, ini bisa dikatakan tanaman hias ya? Ornamental plants. Iya, tanaman hias. Iya. Yang itu endemik, bukan endemik tadi, tanaman asli. Karena Ya, tanaman tanaman. asli tadi ada beberapa kategori ya. Nah, di luaran sana kan
yang jualan tanaman hias itu ya tanaman-tanaman hias yang banyak didengar lah, monstera, anggrek. Nah ini banyak, jadi saya lihat tanaman-tanaman hias yang jarang terdengar, tapi itu asli Indonesia. Betul. Kok bisa kepikiran seperti itu? Ya mungkin menyambung ya Mas ya. Menyambung apa yang disampaikan tadi sama istri saya Mbak Ika ini. Bahwa sebenarnya awalnya itu karena kalau saya pribadi saya itu senang ngulik Mas. Jadi waktu itu kita masih membudidayakan tanaman yang common, yang umum. Seperti monstera, anthurium. Dan kebetulan saya ngulik itu tanamannya. Ini tanaman dari mana? Kenapa kok saya tidak pernah lihat kalau di hutan atau gimana? Oh ternyata ini tanaman dari Amerika Latin. Jadi penasaran sama saya Mas. Loh, berarti tanaman hias ini kebanyakan dari luar negeri. Apakah tidak ada tanaman hias yang potensial yang asli Indonesia kan gitu. Akhirnya kita ngulik, kita nyari yang paling mendekati kemiripan agar kita nggak terlalu repot Mas mengelolanya. Ketemulah namanya Epipremnum pinnatum. Atau nama lokalnya ekor naga itu. Dan mulai kita kulik, mulai kita kumpulkan, ternyata banyak sekali varietasnya. Jadi ada yang dari Jogja, SP Merapi, ada yang dari Bali, ada Anoman, ada dari Banyuwangi, Sri Tanjung, wah banyak sekali. Di samping kita mencari Epipremnum, kita ketemu lagi tanaman yang lain Mas. Dan di situ kita mulai mempromosikan tanaman lokal Indonesia sebagai produk unggulan kami. Seperti itu. Nah, tapi apakah itu kemudian membuat orang tertarik untuk membeli di saat dia tadi booming monstera, terus tanaman-tanaman kita itu ya mungkin banyak ya di pinggir jalan dan sebagainya. Itu apa? Mereka maksudnya orang-orang kita langsung tertarik membeli atau malah justru wah ini murah banget iki nang mburi omah ono gitu kan. Jadi sebetulnya itu tantangan yang paling luar biasa bagi kami ya Mas Agung, karena kan market Indonesia ini kan biasanya tuh kan sukanya sama yang ngetren gitu kan. Apalagi kan tanaman lokal Indonesia ini banyak yang belum kenal. Boro-boro kok ngetren, kenal aja enggak gitu. Nah, dan wah ini kayaknya harus muter jalan dulu nih. Gimana caranya tuh agar teman-teman di Indonesia juga tergerak untuk mengikuti kecintaan kami terhadap tanaman lokal Indonesia. Akhirnya malah justru kita memulainya dengan ekspor. Malah ekspor? Iya. Dan ternyata orang luar negeri itu malah lebih kenal dan lebih tertarik sama tanaman Indonesia. Karena menurut mereka tuh eksotik banget. Kok cantik-cantik gitu. Dan bahkan ada beberapa tanaman tuh yang mereka lebih kenal dibanding orang Indonesia sendiri gitu. Jadi kayak kita inget banget tuh order pertama tuh dari Jepang, dari Jepang ya. Waktu itu kita dapat beberapa order. Salah satunya adalah Ficus arajajawi. Jadi Ficus arajajawi itu ternyata kalau di Jepang itu orang seneng untuk hiasan meja karena ini beringin yang tumbuhnya tuh simple lurus gitu. Waktu itu kita ngertinya itu iprik. Atau nama lokalnya itu iprik. Pas kita kirim fotonya, apakah ini yang Anda cari gitu? Oh bukan yang itu, kata dia. Ini loh Ficus arajajawi, Ficus retusa, terus dikirimin fotonya. Nah ini ada di belakang Mas Agung. Ini. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang persebarannya itu kan harusnya di Pulau Jawa. Waktu saya cari di Jogja itu kita nggak nemu Mas. Sampai lah ini kan harusnya di Jawa banyak atau di Jogja kan di Jogja juga, apalagi Jogja kan asal mulanya dari hutan beringin mentau terus akhirnya kita alhamdulillah dapat ini di Bogor waktu itu. Di Bogor. Nah itu jadi semakin ternyata orang luar negeri itu malah lebih kenal sama tanaman Indonesia dibanding orang Indonesia gitu. Nah alhamdulillah kita mendapatkan sambutan yang baik di luar negeri. Dan akhirnya mulai nih, kan jadi tren ya. Oh sekarang kok kalau ke Eropa kirimnya apa? Kirim tanaman Indonesia gitu. Terus akhirnya ini alhamdulillah di tahun 2024 ya, kita sudah mulai aktif untuk edukasi, memperkenalkan di lokal. Udah pulang kampung. Pulang kampung. Jangan sampai ini bisa menjadi primadona di luar negeri, tapi di Indonesia dia nggak jadi tuan rumah di negaranya sendiri gitu. Jadi 2024 kita mulai edukasi ya, awal-awal masih anyep ya Mas, masih aduh nggak ada monstera Mbak gitu. Iya.
Atau mungkin malah ada yang nawar tadi itu karena ini banyak Mbak. Iya, gitu. kadang ini kayaknya banyak deh di rumah saya gitu. Itu kita edukasi juga Mas Agung. Jadi kadang teman-teman bahwa tanaman Indonesia itu ada yang endemik, ada yang natif. Kadang bentuknya itu mirip. Ay koyo lompong gitu kan, kayak talas. Tapi ternyata itu bukan talas. Tapi ternyata itu adalah Certosperma. Nah itu kan beda. Tanaman mana itu? Certosperma ini penyebarannya juga ada di beberapa daerah, tetapi masing-masing punya endemik sendiri-sendiri. Di Sumatera ada, terus di Papua juga ada, tapi lebih spesifik itu mereka punya spesies yang berbeda. Misalnya kayak di Papua itu ada Certosperma johnstonii, kemudian Certosperma macrotum, itu dari Papua. Jadi kadang mereka ngiranya ini yang kebun banyak Mbak gitu, karena mirip gitu. Nah, tantangan 2024 berarti mencoba ini untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri lah gitu kan. Dan tantangannya justru adalah dari masyarakat kita yang dia malah ini ya, kalau tahu lokal malah jadi pertanyaan bagi mereka. Maksudnya istimewanya apa gitu kan? Ya, sebenarnya kan ada peribahasa tuh tak kenal maka tak sayang ya, Mas Agung. Jadi ketika kita mendapatkan respon seperti itu dari teman-teman itu kita paham. Gimana mau cinta kalau nggak ada yang memperkenalkan gitu. Makanya ya harus kenalan. Jadi kita edukasi bahwa setiap tanaman itu kan punya nama sendiri-sendiri, spesies sendiri-sendiri gitu. Jadi ya sambil ini akhirnya menjadi interaksi yang awalnya selalu nanya, alah itu kan cuma daun Mbak gitu. Emang bedanya apa sama yang di sini gitu. Nah itu justru menjadi celah untuk kami untuk bisa menceritakan. Karena masing-masing tanaman Indonesia itu punya cerita yang berbeda. Dari mereka tumbuh, dari gimana mereka dibawa ke sini gitu. Akhirnya dengan cerita-cerita yang kita informasikan ke teman-teman, ternyata tuh teman-teman Indonesia tuh juga peduli kok sama tanaman Indonesia gitu. Nah, termasuk ini nih, kalau ini begonia ya. Begonia, betul. Nah, kalau ini saya tahu gitu kan. Tapi dua ini saya tidak tahu. Ini tanaman apa dan keistimewaannya apa nih? Monggo Pak, Direktur. Kalau ini namanya tanaman Goniotalamus ya nih. Ya, Goniotalamus. Goniotalamus ini tanaman dari Borneo, dari Kalimantan. Jadi awalnya tanaman ini ketemu itu teridentifikasi sebagai ada yang jual Albizia silver, ada yang jual Ardisia silver. Tapi ternyata baru sebulan yang lalu kita ketemu dokumentasi pohon ini di hutan, ternyata dia pohon buah. Buah? Ya, pohon buah. Jadi bukan Albizia, bukan Ardisia, tetapi dia masuk ke spesies Goniotalamus tadi itu. Cuman di spesiesnya apa masih belum teridentifikasi. Ada yang bilang tuh mirip apa namanya ini? Aku lupa itu. Iya, aku lupa. Tapi beda ternyata kalau yang buahnya itu kan kalau yang disebutkan yang sudah teridentifikasi itu buahnya berwarna merah. Tapi ini buahnya berwarna kuning. Ya, jadi memang tidak mudah ya Mas untuk kita bisa benar-benar mengenal karena kan untuk mengidentifikasi sebuah tanaman itu kan nggak cuma dilihat dari bentuk daunnya, bunganya, atau sekedar di buahnya, tapi kayak lebih dalam lagi nanti apakah bijinya itu harus dibuka buahnya. Jadi ini apakah biji tunggal, apakah biji majemuk, kayak gitu. Nah, ini yang cukup menggelitik adalah ada banyak tanaman yang belum diketahui nih ya jenisnya. Spesiesnya ya. Betul. Nah, sementara di Indonesia ya sedang ada keprihatinan lah ketika kemudian hutan-hutan itu beralih fungsi. Betul. Kalau Mbak Ika dan Mas Adit itu melihat itu kan, ada nggak ancaman kepunahan tanaman-tanaman lokal Indonesia yang sebagian besar orang nggak tahu. Itu yang membuat kita itu bergerak cepat Mas, untuk gimana caranya kita bisa mengkoleksi ini semampu kita secepat mungkin. Karena apa? Karena deforestasi itu kan sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Ada perkembangan masyarakat, pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi yang akhirnya mengharuskan alih fungsi hutan. Kita tidak anti deforestasi sebenarnya Mas, tapi kita anti deforestasi yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan sawit yang tidak bertanggung jawab dan perusahaan yang lain lah yang merusak lingkungan tidak bertanggung jawab secara ilegal. Itu yang menyebabkan
tanaman-tanaman ini semakin terancam setiap harinya. Bahkan hari ini kita ngobrol ini Mas, mungkin ada beberapa saudara kita di Papua yang sedang mempertahankan tanah adatnya, kan seperti itu Mas. Jadi artinya ancaman mereka ini, tanaman-tanaman ini terjadi setiap saat. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, makanya kita sampai hari ini getol untuk mempromosikan tanaman lokal Indonesia. Seperti itu. Tapi di sisi lain kan tanaman ini kemudian tadi diambil ya dari hutan, walaupun itu biji dan sebagainya kan. Nah kemudian dijual. Nah apakah semuanya yang masuk ke sini itu dijual? Atau ada nih tadi konteksnya karena ingin lestari lah, yang kemudian dilakukan oleh Nusa Plan. Jadi tidak semua kita jual Mas. Kita berusaha menjadi perusahaan, kita perusahaan nih Mas ya, bukan yayasan, yang bertanggung jawab. Jadi dari jumlah 100% hasil budidaya kami, itu yang kita komersialkan hanya 50%. Yang 25% kita untuk mother plant atau induan. Yang 25% itu untuk jaga-jaga kalau suatu ketika kita butuh menanam kembali ke habitat in situ-nya. Kan kayak gitu, penanaman in situ, konservasi in situ. Jadi kita masih menunggu sebenarnya. Tetapi ternyata ada tantangan lagi Mas. Tanaman-tanaman kita ini kan tanaman baru yang masuk ke katakanlah greenhouse modern. Mungkin baru 5 tahun terakhir lah baru dikenal tanaman lokal Indonesia ini. Untuk itu budidayanya sangat tricky. Terus mereka sangat slow growth. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk membuat lab kultur jaringan. Di belakang ada kultur jaringan. Dan kita bekerja sama dengan teman-teman dari UGM, dari Pasinaon Lab, itu ada Mas Bagus, Mas Dedi, ada Mas Beni. Tahun ini kita akan start untuk membudidayakan tanaman ini pakai teknologi kultur jaringan, agar populasinya semakin banyak. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang atau komunitas yang bergerak untuk konservasi, nanti bisa minta bibit ke kami seperti itu. Mas. Itu salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya ya. Nah tadi ngambil dari hutan, entah itu biji ya, atau sebagian besar mungkin biji ya. Pertumbuhannya lambat. Nah dari Papua ke Jawa kan tentu juga ada perbedaan iklim ya. Itu bagaimana? Maksudnya yang saya tahu tidak mudah kan untuk membawa tanaman dari satu tempat tertentu kemudian dibawa ke tempat yang lain gitu kan. Itu trikinya tadi itu trikinya. Itu gimana itu? Jadi tadi itu Mas. Kita itu memiliki pustakawan hutan, yaitu siapa? Hunter. Beliau-beliau ini adalah warga lokal yang tinggal di lingkungan aslinya, dekat dengan alamnya. Mereka adalah informan A1, gimana tanaman ini tumbuh, habitatnya seperti apa. Dari cerita teman-teman Hunter tadi ini kita kembangkan sebagai sebuah metode untuk membudidayakan tanaman-tanaman ini. Contoh media yang tepat seperti apa, kelembapannya kayak gimana, terus kondisinya apakah dekat air atau jauh dari air, seperti itu Mas. Jadi informasi A1 yang bisa kita pakai adalah dari teman-teman Hunter di daerah. Jadi tidak sekedar ini ya, ambilkan ini terus kemudian sekedar tanam enggak ya? Enggak. Karena setahu saya Sobat Culture kemarin sempat ngobrol di sini, ada biji yang ditanam sudah berbulan-bulan ya? Bertahun-tahun. Dari 2024 sampai ini udah 2026 belum ada tanda-tanda. Belum tumbuh. Tapi masih hidup itu biji? Masih keras. Masih utuh. Itu palem woka dari Papua. Masih ditunggu untuk kita tunggu. Tumbuh ya. Mas, Nah, salah satu yang menarik ini ya kemarin ya. Ini kalau lihat daunnya saya ingat buah tin ya. Ini keluarga ficus juga ya. Ficus. Nah, yang menarik Sobat Culture di atas itu calon bunga atau buah, Mas? Buah. Calon buah itu, Mas. Calon buah ini itu. Buah Ficus brucei-nya. Ficus brucei ini beringin dari Papua. Dan alhamdulillah meskipun jauh dari rumahnya, ternyata mereka tumbuh subur di sini dan mau berbuah. Jadi ini mungkin buah pertama yang ini ya di luar habitat yang di sini dia mau benar-benar berbuah. Jadi ini juga kita kaget tapi sekaligus happy. Dan ini menjawab mungkin pertanyaan teman-teman bahwa bisa nggak sih tanaman-tanaman ini tuh tumbuh subur di luar habitat aslinya gitu. Dan alhamdulillah ini tanaman Papua tumbuh subur di Jogja dan habitat asli Ficus brucei ini kebanyakan mereka tumbuh di sekitar aliran sungai. Jadi dia ini suka agak air ya Mas, senang air. Dia air ini Mas di Papua. Menjaga air dia dengan daunnya yang jumbo. Ini mungkin daunnya udah
1 meter. 1 meter ya Mas ya. Dia, itu bisa buat payungan. Ini kalau di aslinya dia bisa besar juga kayak bisa gede banget. Ini aja kita masih di dalam pot bisa sebesar ini ya, kan. Ini fun fact-nya ini dalam pot Mas. Ini fun fact-nya kan di pot tapi tetap bisa sebesar ini dan berbuah. Iya. Oke. Nah, kembali ke tadi Mas Adit menyinggung soal peran hunter ya. Betul. Hunter kan banyak juga yang memandang miring ya. Ya, banyak sekali mereka ngambil dari alam seolah-olah tidak bertanggung jawab. Betul. Tapi tadi Mas Adit menyampaikan bahwa mereka justru apa tadi disebut sebagai pustakawan hutan. Betul. Mereka mengambil tidak sekedar mengambil ya, tapi tahu karakter tanamannya. Ya. Betul. Itu bagaimana Mas cerita tentang hunter-hunter ini, bagaimana kemudian Mbak Ika, Mas Adit bisa berkenalan dengan mereka, apakah juga langsung ke sana juga? Jadi awalnya Mas itu kita belum pernah ketemu langsung ya sama teman-teman hunter. Yeah. Semoga ada kesempatan kita pengen ketemu sama teman-teman hunter. Jadi awalnya itu karena rasa ingin tahu. Kalau seumpama di satu daerah itu ada tanaman-tanaman jenis tertentu, pasti di daerah lain ada dong kan gitu. Jadi kita mencari informasi, sumber informasi itu kan sekarang banyak tersebar di media sosial. Terus kita pendekatan ke teman-teman yang ada di Facebook, katakanlah. Terus kita ngobrol. Ternyata teman-teman ini juga sudah melakukan itu. Mereka sudah berusaha melestarikan tanaman-tanaman dari hutan. Walaupun belum secara proper. Karena apa Mas? Karena gini. Karena kan yang namanya pelestarian itu kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Jadi kalau kita hanya melestarikan tanpa memikirkan impact secara ekonomi ke diri kita sendiri, itu saya pastikan tuh nggak akan sustain. Iya. Jadi dari teman-teman hunter ini kita gimana membuat sebuah ekosistem yang sehat untuk pelestarian ini. Dari yang awalnya mereka itu mencari, sekarang kita berusaha menjadikan teman-teman ini sebagai penjaga hutan. Dari yang awalnya mereka hanya mengambil, sekarang kita berusaha agar teman-teman ini menjadi mitra yang membudidayakan. Seperti itu, agar tetap sustain. Berarti mereka tidak sekedar hanya asal, katakanlah kalau itu bibit ya cabut atau apa ya? Enggak Mas. Ya. Mereka mungkin yang lebih tahu ya musim apa Sangat tahu Mas, sangat tahu. Bahkan bulan berbuahnya kapan, mereka sangat detail informasinya. Dan itu karena kebiasaan mereka emang dekat ya sama alam seperti itu. Iya. Nah, kalau Mbak Ika, Mas Adi dengar cerita dari mereka gitu kan, soal perjuangan mereka ke hutan, itu ya kemarin kan kita sempat ngobrol juga, mereka bahkan kadang sampai puluhan kilometer ya. Betul, untuk masuk ke hutan atau mengirimkan barang. Gitu. Pengalaman saya pribadi waktu itu yang cukup membuat saya kaget ya, mind blowing tapi secara negatif kayak gitu. Jadi kita pernah belanja dari teman hunter di Sulawesi. Waktu itu belanja pertama kali, kita kontak pertama kali, transaksi pertama kali. Jadi secara umum trust kita belum kebentuk nih Mas. Kita belum trust sama hunter ini, tetapi karena kita butuh bibitnya itu, akhirnya kita tetap transaksi. Suatu ketika dia pagi-pagi itu WA, bos saya kirim hari ini ya, ini OTW kirim, tapi pas saya WA kembali itu selang sejam itu nggak ada respon sama sekali centang satu. Dia baru info mungkin setelah asar, dan dia kirim foto bahwa kurir pengiriman itu, salah satu kurir pengiriman yang dia pakai di sana itu tutup ternyata. Jadi dia dari pagi baru sampai ke tempat kurir itu sorenya. Dengan jarak tempuh 80 km. 80 km. Pulang naik pergi, motor. Berarti 60 km. Hanya untuk mengirim tanaman seharga Rp750.000. Seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan kan ada yang nganggap hunter-hunter inilah yang membuat tanaman-tanaman kita menghilang dari tanaman-tanaman hias kita menghilang dari hutan-hutan kita. Itu bener nggak itu? Kalau menurut saya salah besar Mas. Itu kita malah seharusnya berterima kasih ya sama teman-teman hunter. Bayangkan kalau misalnya kan ada banyak tanaman yang juga belum teridentifikasi nih Mas Agung yang kebetulan ditemukan oleh teman-teman di daerah gitu. Bayangkan apabila para peneliti ini harus ekspedisi langsung ke
habitat aslinya, pasti harus membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak murah gitu. Dan teman-teman hunter ini tuh mereka tuh kadang ya jalan kaki, kadang naik motor gitu. Mereka nggak bawa ekskavator, nggak bawa gergaji gitu ya. Jadi mereka jalan dan biasanya mereka berkelompok ya dengan beberapa warga lokal juga. Itu nanti mereka bareng-bareng nyari, misalnya kan kadang mereka juga ada yang dipesenin gitu, tolong bisa dibantu nggak cari buah ini atau tanaman ini gitu. Nah nanti mereka bareng-bareng hasilnya berapapun itu nanti masih dibagi lagi tuh Mas Agung. Jadi kadang mereka tuh kayak ada kelompoknya, kayak kelompok tani. Mereka juga nanti ada yang dapat bijinya mereka tanam gitu. Jadi seharusnya kita berterima kasih karena mereka bisa membuat kita tuh menjangkau tanaman-tanaman ini, bisa memperkenalkan tanaman-tanaman ini. Bahkan banyak juga tanaman-tanaman yang belum teridentifikasi tuh bisa didaftarkan setelah diteliti oleh para penelitinya gitu. Jadi mereka itu hidup berdampingan dengan alam. Jadi mereka sangat paham bahwa hutan kasih kita makan. Jadi kita harus jaga gitu. Jadi mereka kalau misalnya ngambil ya mereka hanya ngambil buahnya. Mereka hanya ngambil yang buah jatuh kemudian tumbuh terus mereka ambil. Tapi mereka nggak ganggu mother plants-nya. Oke. Ini pertanyaan nakal sih. Karena melihat ya laju tadi ya, laju deforestasi yang akhir-akhir ini itu kan gila-gilaan gitu kan. Sebenarnya ya kalaupun misalnya ya tanaman-tanaman di hutan kita itu punah, nggak ada, itu maksudnya ya apa urusannya dengan kita? Apa impact-nya ya Mas ya? Apa impact-nya? Jadi tanaman asli Indonesia ini menurut kami itu adalah bagian dari warisan budaya Indonesia. Contoh kita manusia ya Mas ya. Jadi kan kita butuh makan, tanaman pangan, kita butuh pendidikan dan lain-lain. Tapi untuk menjadi sebuah peradaban, kita tuh butuh seni, kita butuh budaya. Nah, tanaman lokal Indonesia bagi kami itu adalah bagian dari itu. Cerita, narasi, kebudayaan Indonesia. Dimana kalau ada satu tanaman hilang, ada satu cerita yang hilang. Jadi kita bisa jadi kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Kalau secara ilmiah, impact-nya itu lebih mengerikan. Karena apa? Lebih mengerikan dampak yang tidak bisa diukur daripada dampak yang bisa diukur. Karena kalau kita bisa ukur dampak, kita bisa bikin mitigasi. Tapi kalau nggak bisa diukur, itu mengerikan. Jadi contoh, ada dampak yang hilang itu, contoh hilangnya habitat suatu binatang yang dia itu job desk-nya di hutan adalah sebagai polinator alami. Contoh ada pohon yang ternyata itu pohon itu khususon diciptakan sama Allah itu untuk serangga tertentu. Dan serangga ini bisa menyerbukan tanaman di hutan itu seluas sekian hektar lah. Saya pernah diceritakan sama teman yang memang dia pemerhati serangga. Dan kalau pohon ini nggak ada, serangga ini punah Mas. Dan pertumbuhan satu ekosistem di hutan itu bisa terganggu. Jadi itu salah satu dampak secara ilmiah. Jadi banyak sekali dampaknya Mas, yang nggak kita rasakan secara langsung. Dan itu lebih mengerikan, karena kita nggak bisa bikin mitigasinya. Nggak terukur, nggak terlihat ya? Nggak terlihat. Sama kayak, ini kalau nggak salah ya, yang ficus ini ya Mas ya. Dia itu ternyata bisa tumbuh bijinya kalau di inangnya. Jatuh di kulit induknya, mother plants-nya. Nempel di kulit induknya. Jadi kenapa itu kemudian kok ini nggak banyak persebarannya gitu kan. Jadi begitu inangnya mati, nggak ada regenerasi. Nggak ada. Yang bisa ini hanya dicangkok ya. Di stek bisa. Kita pernah nyoba stek bisa. Oke, berarti tadi itu. Tapi kan kita awalnya mula nggak tahu kan, sampai kemudian ada mungkin penelitian atau bahwa ternyata tumbuhnya dia bijinya itu harus nempel di inangnya, di mother plant-nya. Itu kita tahu dari hunternya Mas. Dari hunternya. Ya, jadi waktu itu kan waktu dikirim, sepengetahuan kami, ficus itu kalau dari biji dia itu agak Mas ya, caudax. Jadi bagian bawah tuh agak menggelembung. Tapi kok ini dikirim nggak ada caudaxnya. Saya berpikiran negatif waktu itu. Mungkin ini stekan tapi diakus dari biji. Terus saya tanyakan ke hunternya, Mas ini kok stekan? Saya mintanya dari biji. Itu dari biji Mas. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena dia nggak tumbuh di tanah. Jadi waktu dikirim ke sini bentuknya tuh benar-benar sangat tidak
elok. Seperti itu. Jadi memang nggak rapi akarnya karena dia tumbuh di batang, merambat kan kayak gitu. Oke. Nah, Mas Adit, Mbak Ika, kalau di sini sekarang ada berapa jenis tanaman asli Indonesia? Kurang lebih hari ini ada 300-an spesies. Ada 300 spesies. Yang tadi Sobat Culture, tanaman-tanaman ini bisa di koleksi atau ya bukan sekedar dikoleksi ya. Kalau dikoleksi kan seolah-olah itu akan jadi tanaman yang eksklusif ya. Iya, betul. Nah, harapannya kan pasti ini karena ingin lestari ya. Iya. Berarti ya kalau bisa berkembang kan? Iya, berkembang. Nah, apakah semua tanaman di sini itu ya jenis tadi tanaman hias atau tanaman-tanaman yang mungkin juga ada yang tergolong langka lah? Kalau saya pribadi kan pingin tuh punya pohon ulin misalnya, itu kan katanya kekhawatiran ya, akan terancam dan sebagainya. Atau ada nggak, maksudnya tanaman-tanaman itu yang kemudian juga dibudidayakan di sini? Kalau untuk tanaman, Mas, kenapa kita memilih tanaman yang secara narasi itu menarik, secara visual juga mudah membuat orang itu jatuh hati kan kayak gitu. Kenapa bukan ulin? Kenapa bukan jati? Jadi jati sama ulin itu kalau ibarat kata analoginya, mereka ini atlet maraton. Jadi kita akan tahu gimana bagusnya, gimana manfaatnya setelah dia itu umur 20 tahun, 30 tahun. Dan kita nggak ngerti nih, setahun depan nih hutan masih ada atau enggak. Kita diburu waktu. Jadi kita harus mencari metode yang lebih cepat. Yaitu dengan tanaman yang secara visual, saya jelaskan ke teman-teman, ke audiens, saya ceritakan gimana tanaman ini, habitatnya seperti apa, gimana hubungannya dengan masyarakat. Secara instan di waktu itu banyak orang tertarik. Jadi lebih cepat untuk menggugah kesadaran audiens dengan tanaman-tanaman hias ini, Mas, daripada dengan tanaman ulin seperti itu. Ya, karena saya tadi baru tahu soal ada jambu, kemudian ada manggis hutan ya. Ini ya. Kalau yang ini si Jijium Jihwe ini jambu juga endemik Papua. Ya, ini saya juga baru lihat. Terus kalau ini? Ini Octamyrtus glomerata. Ceritakan itu. Ini salah satu tanaman favorit saya di sini, Mas Agung. Jadi semua sih sebenarnya favorit ya, karena setiap tanaman punya cerita gitu. Nah ini tuh adalah Octamyrtus glomerata, teman-teman. Jadi ini tanaman endemik Papua. Nah, ini buahnya seperti mirip seperti ringan kok, Mas. Jadi ini itu tanamannya bisa seperti payung raksasa. Jadi tinggi di habitat aslinya itu sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, tapi daunnya ini tuh satu daun itu bisa sampai setinggi manusia dewasa. Bisa sampai 2 meter. Bisa besar ini juga berarti? Lebih gede lagi. Lebih panjang ya. Kalau ini kan lebar, kalau ini lebih ke panjang. Nah, ini kita tanam dari biji di Jogja, dan ini kurang lebih baru sekitar berapa ya? Belum ada 1 tahun ya. Belum ada 1 tahun. Belum ada 30 cm batangnya, tapi daunnya sudah hampir setengah meter ya. Daunnya udah besar seperti ini, padahal ini masih usia bibitan. Dan ini tanaman yang paling nggak rewel. Pokoknya yang penting waktunya siram aja gitu. Itu dia tuh nggak rewel, nggak terlalu. Kepanasan juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kepanasan itu langsung kena sinar matahari itu pasti tetap ngefek ya, Mas. Karena kan kalau tanaman-tanaman hutan biasanya kan ada pohon kanopinya. Jadi mereka tidak langsung ke sinar matahari gitu. Jadi ini yang mungkin bisa menjawab ya kekhawatiran teman-teman kalau tanaman lokal Indonesia itu susah nggak sih ngerawatnya gitu. Ini ditanam dari biji di Jogja, jauh dari habitat aslinya, dan bisa secantik ini, sesubur ini, dengan media juga yang nggak aneh-aneh. Cuma sekam bakar sama. Ini kita pakainya sekam fermentasi. Sama humus-humusan tumbuh-tumbuhan. Ini Nusa Plan juga jualan ininya. Kita ngeracik sendiri media tanamnya. Jadi yang jelas Sobat Culture, walaupun ini pohon buah, jangan berharap seperti pada buah-buah umumnya yang dijual ya, cepat berbuah ya. Justru proses menanamnya itu ya. Betul. Makanya ini
sangat luar biasa ketika kemudian dia ini berbuah. Sama ada satu yang di rumah berbuah ya. mertua saya itu jambu Papua juga, masih belum ada teridentifikasi juga, sudah 3 kali berbunga. Tapi masih rontok. Jadi ini yang ketiga kami berharap untuk berbuah gitu. Jadi nanti kita bisa tanam bijinya, terus kita bisa perbanyak. Teman-teman juga bisa ikut merawat. Terakhir, kalau misalnya ada masyarakat nih pingin juga berpartisipasi ya untuk melestarikan mungkin atau menanam di rumahnya, itu harus kemana? Harus menghubungi, apakah harus ke kebun di sini langsung atau cukup di Instagram, atau katanya sering live TikTok ini Mbak Ika? Ya, kita ada live TikTok di Juragan Taduran Yogyakarta, karena kita pengen bisa edukasi langsung ke teman-teman, bisa virtual jalan-jalan langsung di kebun gitu. Terus bisa juga menghubungi Instagram kami di @nusaplan.official. Itu juga ada Instagramnya, kita ada YouTube juga, Nusaplan. Dan untuk teman-teman yang di Jogja mungkin penasaran banget, pengen lihat langsung, boleh kesini silaturahmi, kita sangat terbuka. Kita seneng kalau ada yang main ke greenhouse ya Mas, karena kan selama ini kan mereka ini kan belum banyak dikenal. Terus kalau misalnya dari luar kota pengen juga ikut merawat, itu juga boleh. Kita juga biasa kirim-kirim tanaman ini ke luar kota dengan packing yang aman. Jadi Sobat Culture tidak ada rahasia cara perawatan, semua itu akan dikasih bocorannya ya. Karena eman-eman nanti kalau misalnya sudah beli ternyata nggak bisa nanam kan. Nah, tapi Mbak Ika dan Mas Adit akan menjelaskan, bahkan media tanam pun mereka tidak rahasia ya. Nggak ada rahasia Mas. Dia punya racikan sendiri yang dinamakan apa Mas? Metan Magic. Metan Magic ya. Bukan magic yang lain ya. Ini tanpa jin. Nah, tanpa jin. Itu mereka kasih. Jadi Sobat Culture, kita akhiri dulu. Nanti saya dengan teman-teman Mojok ingin lebih tahu lagi di dalam ada apa. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.